Aku pikir sumur tua dan pusaka itu hanyalah peninggalan kelam kakekku. Tapi malam itu, saat bayangan besar itu berdiri di halaman, aku sadar. Ini lebih tua dari sekadar satu generasi. Ini adalah warisan yang dijaga oleh tanah, darah, dan ketakutan. Pagi harinya, aku menemui Pak Ujang lagi. Kali ini, bukan untuk bertanya, tapi untuk menuntut penjelasan. Saya sudah tahu soal sumur itu. Soal pusaka. Dan tentang perjanjian. Tapi saya mau dengar dari mulut Bapak sendiri. Kenapa kampung ini bisa hidup dari darah? Tanyaku, dengan nada tegas. Sabaraha umur anjeun ayeuna, Kang? Berapa umurmu sekarang, Kang? Tanya Pak Ujang, menghela napas dalam. 32. Jawabku, berarti anjeun geus kehalangan pikeun jadi tumbal. Tapi henteu pikeun jadi penjaga. Ujar Pak Ujang, kami duduk di bel-bel bambu. Udara terasa berat. Pak Ujang mulai bercerita, dengan suara pelan seperti takut terdengar makhluk lain. Dulu, waktu bumi yeu garing, sawah teu jadi, ternak maot. Warga loba en ulo umpang jauh, asup ke ala uung, ngado neangan kasalametan. Ujar Pak Ujang, leuung hejo? Tanyaku, enya. Di jero leuung aya hiji tempat karamat. Batu gede ngagoler, getih ngocor tiap pubulan anyar. Didinya lah perjanjian munggaran diucap keun. Ku karuhun urang sorangan. Jawab Pak Ujang. Pak Ujang menjelaskan bahwa leluhur lembur asih mendatangi makhluk penunggu hutan. Kanjeng Leuung Hejo. Sosok hitam bermata bara yang bisa mengabulkan kekayaan dan kesuburan. Dengan satu syarat, setiap 5 tahun, 1 jiwa anak harus dikorbankan ke sumur batu di kebun karet. Dan jika perjanjian itu dilanggar, makhluk itu akan datang sendiri, memangsa lebih dari yang diminta. Kampung Ieu geus 90 tahun ngajaga janji. Tapi anjeun geus ngaganggu pusakanya. Ayeuna penjaganya geus melek deui. Kata Pak Ujang, kenapa harus anak-anak? Tanyaku, gemetar, sabab ngan jiwa murni NU bisa ngeusian kekosongan perut Leuung Hejo. Jawab Pak Ujang, menunduk. Aku menatap Pak Ujang dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya yang keras itu. Siapa yang dikorbankan terakhir kali? Tanyaku, Eneng. Putri Kuring. Umur genep tahun. Ieu emaha geus kabagjan, Kang. Tapi kuring teu walakaya waktu eta. Sadaya warga, nyokot bagian. Harta geus dibagi rata. Tapi luka emaha teu bisa leungit. Eneng. Putri saya. Umur 6 tahun. Ini sudah jadi bagian dari takdir, Kang. Dulu saya tak berdaya. Semua warga ikut. Harta dibagi rata. Tapi luka tidak pernah hilang. Jawab Pak Ujang, aku pulang dengan kepala penuh. Tapi malam itu, aku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam sumur. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tangisan, jeritan, dan kadang tawa kecil yang membuat bulu kuduku mati rasa. Aku keluar rumah, berjalan ke sumur. Bau amis semakin kuat.
Dan saat aku mendekat, air sumur memercik sendiri, dan di dalamnya terlihat tangan kecil menggenggam gagang pisau yang kemarin kutemukan. Paehun Dewi janji en ugus nyiksa orang. Paehun, ujar suara anak, berbisik samar. Anak-anak itu tak hanya dikorbankan, mereka masih di sini. Terjebak, marah, dan ingin menagih janji. Tapi jika aku membantu mereka, itu berarti melawan sesuatu yang sudah berkuasa selama nyaris 1 abad. Sejak malam itu, suara tangisan dari dalam sumur tak pernah berhenti. Setiap malam seperti diselimuti isak kecil yang terputus. Lalu berganti tawa pelan, seperti suara anak-anak bermain petak umpet. Tapi tak ada anak di kampung ini, karena mereka semua sudah dikorbankan. Hari itu aku kembali ke rumah Bulan. Aku ingin tahu siapa sebenarnya anak terakhir yang menjadi tumbal. Tapi saat aku tiba di sana, rumahnya kosong. Terbuka lebar. Di dalam, semua barang pecah belah hancur. Foto-foto dibakar setengah. Dan di lantai, ada coretan kapur merah membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, boneka kecil dengan mata dijahit. Aku mendengar suara langkah kecil dari dapur. Saat aku menghampiri, tak ada siapa-siapa. Tapi kulihat pintu lemari terbuka, dan dari balik pintu itu, sepasang mata anak kecil menatapku, tanpa berkedip. Malamnya, aku tidak berani tidur. Tapi kantuk mengalahkan ketakutan. Dan dalam mimpiku, aku berdiri di halaman kampung. Kabut tebal menyelimuti semuanya. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok kecil. 1, 2, 5. Belasan anak kecil, tanpa mata. Mereka berjalan mendekat, tangan mereka terulur, wajah mereka hampa. Aku mau sekolah. Aku belum ulang tahun. Aku belum dipeluk ibu. Tolong, balas mereka. Ucap anak-anak, bersuara tumpang tindih. Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Dan di bawah ranjangku, kulihat bekas jejak kaki kecil berlumpur. Basah, seperti baru saja lewat. Pagi itu, aku memberanikan diri ke rumah kepala kampung, Pak Darsa. Rumah paling besar di kampung, paling megah. Tapi suasananya seperti kuburan, dingin, kosong, dan terlalu bersih. Pak Darsa menyambutku dengan ramah. Terlalu ramah, Kang Raka, saya dengar dari Pak Ujang. Kamu sudah tahu banyak hal. Tanya Pak Darsa. Saya melihat mereka, Pak. Anak-anak itu. Mereka belum pergi. Jawabku, mereka memang tak pergi. Karena mereka dibutuhkan. Ujar Pak Darsa. Menyesap teh, kalian semua penjahat. Kalian jual nyawa anak-anak kalian sendiri. Ujarku, berdiri marah. Pak Darsa menatapku, senyumnya tak berubah. Tapi matanya kosong. Seperti sudah tak punya nurani. Kampung ini makmur. Tak ada yang lapar. Tak ada yang miskin. Semua berkat mereka. Jawab Pak Darsa, dan sekarang mereka minta balas. Ujarku, Pak Darsa tak menjawab. Tapi saat aku hendak keluar, ia berkata pelan, hati-hati, Kang Raka. Kalau terlalu dekat dengan arwah anak-anak.
Kamu bisa lupa cara kembali jadi dewasa. Kata Pak Darsa, aku pikir mereka hanya korban. Tapi sekarang, anak-anak itu sudah berubah. Mereka adalah arwah penasaran yang menuntut. Tapi mereka juga semakin tidak sabar. Dan semakin liar. Malam itu, seluruh kampung diguyur hujan deras. Tapi bukan air biasa, melainkan air berwarna kemerahan, seperti darah yang encer. Dari balik jendela rumahku, kulihat anak-anak itu berdiri dalam hujan. Puluhan dari mereka basah kuyup. Dia menatap rumah-rumah penduduk, dan satu anak berdiri paling depan. Perempuan, usia sekitar 5 tahun. Rambut panjang. Matanya bolong. Mulutnya terjahit. Tapi darah mengalir dari sela benang. Eneng, anak Pak Ujang, tumbal terakhir. Dan sekarang, pemimpin dari para arwah anak, setelah malam hujan darah itu, suasana kampung berubah drastis. Warga yang semula ramah mulai menghindariku. Beberapa menutup jendela saat aku lewat. Anak-anak arwah tak lagi bersembunyi. Mereka mulai menampakkan diri. Berdiri di tengah jalan, di sudut rumah, bahkan dalam pantulan air sumur, dan satu nama terus terdengar dalam bisikan malam. Eneng. 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 Pagi itu aku mengintip pertemuan warga di balai kampung. Suara mereka pelan tapi tergesa. Ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Pak Darsa berdiri di depan, berbicara dengan suara berat. Arwah-arwah geus ngamuk. Eta tandana waktuna geus caket deui. Urang kudu ngelaksanakeun ritual panen darah. Arwah-arwah sudah marah. Itu tandanya waktunya sudah dekat lagi. Kita harus melaksanakan ritual panen darah, ujar Pak Darsa. Tapi, ewuh budak deui. Tos kabagian sakabehna. Tapi, tak ada anak lagi. Semua sudah habis, ujar warga lain. Cepat-cepat. MUN kudu. Urang bisa ngagunakeun darah henu luar. Kalau perlu, kita bisa gunakan darah dari luar, ujar Pak Darsa. Dingin, mereka semua menoleh ke arahku yang sembunyi di balik dinding. Darah dari luar. Aku, malam harinya, aku mencoba melarikan diri. Tapi jalan keluar kampung selalu berubah. Aku seperti diputar di jalur yang sama. Kembali lagi dan lagi ke rumah kakek. Lembur ASI tidak membiarkanku pergi. Tengah malam, aku mendengar lonceng berbunyi 3 kali. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Aku mengintip dari jendela. Serombongan warga berjalan beriringan menuju arah barat. Ke dalam Leuweung Hejo, hutan larangan yang disebut-sebut sebagai pintu dunia lain. Mereka membawa obor, kain hitam, dan seekor ayam hitam dalam keranjang anyaman. Tapi di belakang barisan itu, aku melihat seseorang diseret, Pak Ujang. Tangannya terikat, tubuhnya luka-luka. Aku mengikuti mereka diam-diam. Di tengah hutan, mereka berhenti di sebuah tanah lapang, di hadapan batu besar yang berlumuran darah lama. Pak Darsa berdiri di tengah lingkaran, mengangkat pisau dari pusaka yang dulu kutemukan. Kanjeng Leuweung Hejo. Urang mawa tumbal anyar. Hiji ti kulawarga NU geus ningkar. Ieu darah NU pernah. Nyang hareupan anjeun.
Ayeuna kami nebus dosa. Kanjeng Leuweung Hejo. Kami membawa tumbal baru. Satu dari keluarga yang dulu mengingkari. Ini darah yang pernah berdiri di hadapanmu. Sekarang kami menebus dosa, ucap Pak Darsa. Aku terpaku saat melihat pisau itu diarahkan ke dada Pak Ujang. Ulah, Darsa. Kuring enu ngajaga janji. Anjeun enu ngajual sagalana demi emas jeung rasa aman palsu. Jangan, Darsa. Aku yang menjaga janji. Kau yang menjual semuanya demi emas dan rasa aman palsu. Ujar Pak Ujang, teriak, tapi tak ada yang mendengar. Semua warga sudah terikat dalam rasa takut dan kepatuhan pada sosok yang tak terlihat. Saat pisau itu diangkat, tanah bergetar, angin membubung dari bawah tanah. Dan anak-anak itu muncul dari balik pohon. Mereka berdiri, diam, penuh lumpur, mata mereka bolong, bibir mereka terkunci oleh benang dan eneng. Berada paling depan, tapi yang mereka lakukan bukan membunuh. Mereka menatap langit, membuka tangan, dan membuat seluruh kampung melihat. Langit malam terbelah, menunjukkan wajah makhluk raksasa dari kegelapan. Kanjeng Leuweung Hejo turun perlahan, bermata ratusan, berjubah kabut, dan mulut menganga menghisap cahaya. Perjanjian dilanggar. Keadilan akan dituntaskan. Kata suara dari atas, menggema di kepala. Pak Darsa berteriak, berlari, mencoba melarikan diri. Tapi anak-anak itu meraih kakinya. Satu persatu, dan tubuhnya ditarik ke dalam tanah, perlahan, hingga hanya teriakan yang tersisa. Lalu sunyi. Ritual malam itu bukan penenangan, tapi penghakiman. Kampung ini telah melewati batas. Dan arwah anak-anak itu kini tak mau tenang. Mereka ingin membakar akar dari kesepakatan tua. Dan aku sadar, sebagai cucu dari salah satu pelaku awal, aku belum lepas dari tanggung jawab. Setelah malam penuh darah dan penghakiman itu, kampung Lembur Asih menjadi hening. Bukan hening biasa, tapi seperti kota mati yang jiwanya diserap keluar dari tubuh. Warga mengurung diri. Tak ada suara ayam. Tak ada suara angin. Hanya satu yang terus terdengar, tangisan kecil dari sumur di belakang rumah kakekku. Aku mulai menggali lebih dalam tentang kakekku. Jaya, sang dukun kampung sekaligus penjaga awal perjanjian pesugihan. Selama ini, keluargaku menyembunyikan masa lalu itu. Tapi kini, semua lapisan kebohongan telah koyak. Di dalam lemari bambu tua, aku menemukan kotak kecil bertuliskan, tutup hanya jika siap menerima warisan. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, sebuah surat tua yang ditulis dengan tangan gemetar dan noda darah kering di ujungnya. Surat itu tertuju padaku, untuk cucuku yang akhirnya kembali. Jika kau membaca ini, berarti kau telah terlibat. Kampung ini dibangun di atas perjanjian darah, dan aku adalah salah satu yang mengucap sumpah pertama. Tapi aku menyesal. Aku ingin menghentikannya, maka kusembunyikan pusaka, kututup sumur, dan kukurung roh-roh anak itu dalam lingkaran pelindung. Tapi roh seperti itu tak bisa dibungkam selamanya. Dan kau adalah satu-satunya darahku yang tersisa. Suka tidak suka, kau adalah pengganti penjaga. Aku ingin marah. Aku ingin menyangkal. Tapi semua yang kulihat, sumur, pusaka, arwah anak-anak, dan Kanjeng Leuweung Hejo,
sudah terlalu nyata. Dan kenyataan paling menyesakan datang tak lama setelah itu. Seorang bocah laki-laki muncul di halaman rumahku. Usianya sekitar 5 tahun. Berpakaian lusuh. Wajahnya penuh tanah. "Abah Jaya mana?" tanya bocah itu. Lirih, "Kamu siapa?" tanyaku, berbisik, "Saya Awan. Dulu saya tumbal tahun 1987. Tapi Abah janji bakal nyelamatin saya. Abah janji, kami bisa pulang kalau ada darahnya yang balik." Jawab bocah, "Dan itu aku?" tanyaku. Anak itu mengangguk, pelan. Lalu menangis. Aku sadar, warisan yang kuterima bukanlah kekayaan, tapi hutang darah. Malam harinya, aku kembali ke sumur. Di sana, cahaya samar dari dalam seperti memanggil. Ketika aku mendekat, kabut muncul dari dalam tanah. Suara anak-anak terdengar lebih jelas. Kami belum selesai. Kami belum bebas. Kami belum diadili dengan benar. Dan dari dasar sumur, tangan-tangan kecil menggapai ke atas. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku harus memilih, menjadi penjaga baru, atau menghancurkan perjanjian yang bahkan tanah pun takut melupakannya. Dan kalau aku memilih jalan kedua, aku harus siap kehilangan segalanya. Termasuk nyawaku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak meneruskan warisan penjaga. Tidak akan kuterima pusaka, tidak akan kutunduk pada aturan darah. Kalau para arwah anak-anak ingin keadilan, maka aku akan membantunya. Meskipun itu artinya melawan seluruh isi kampung, atau bahkan melawan tanah ini sendiri. Di dalam buku catatan kakek, ada satu halaman yang selalu disobek. Tapi sisa robekannya menyisakan sedikit tulisan. Ngabebas keunku upacara mimiti, dibaca dina tengah bulan jeung seuseungit tina kulit sang tumbal. Pembebasan dengan upacara awal, dibacakan di tengah bulan dan asap dari kulit tumbal. Aku tahu artinya. Ritual pemutus bisa dilakukan. Tapi butuh bagian dari korban asli. Malam itu, aku mendatangi sumur tua. Anak-anak arwah sudah menungguku di sekelilingnya. Diam. Hanya Eneng yang mendekat dan menunjuk ke arah batu nisan kecil di samping rumah tetua lama kampung. Dina-dinya kulit sim kuring dikubur. Ambil keun. Balik keun kami ke tempat NU benar. Di sanalah kulitku dikubur. Ambilkan. Kembalikan kami ke tempat yang benar. Ucap Eneng, suara hampa. Aku menggali dengan tangan kosong. Bau busuk menyengat menusuk. Dan di sana, sepotong kulit manusia, kering dan menghitam. Tapi entah kenapa, hangat saat ku genggam. Dan di baliknya, tertulis dengan darah, upacara ieu moal bisa dipiceunku jalma biasa. Ritual ini tidak bisa dihentikan oleh orang biasa. Aku bukan orang biasa. Aku darah Jaya. Pewaris. Tapi aku memilih mematahkan warisan ini. Tengah malam, aku menuju ke tengah hutan larangan. Anak-anak arwah mengikuti. Tak bersuara, tapi mengelilingiku seperti lingkaran cahaya kelam. Di bawah pohon beringin raksasa, aku menyalakan dupa, membakar kulit Eneng, dan mulai membaca mantra dari buku kakek. Tapi baru kalimat ketiga, suara teriakan dari belakang mengejutkanku. Hentikan. Anjeun moal ngancur keun sagalana. Berhenti. Kau tidak akan menghancurkan segalanya.
kata Pak Darsa, berteriak. Belasan warga muncul dengan obor dan senjata. Wajah mereka dipenuhi amarah, ketakutan, dan rasa lapar akan kemakmuran. Kalian semua sudah membunuh cukup banyak anak. Saatnya berhenti, kataku, berdiri menghadapi mereka. Kalau upacara dihentikan, kita semua bakal miskin. Tanah ini bakal mati, ujar warga. Biar saya yang jadi tumbal malam ini. Asal ritualnya tetap hidup, ujar Pak Darsa. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Tanah retak. Kabut tebal turun dari pohon ke tanah. Kanjeng Lewung Hejo muncul di langit, matanya menyala, dan tubuhnya seperti kabut berbentuk kerangka raksasa. Kau pilih pecahkan perjanjian, maka semua yang terikat akan runtuh. Termasuk kampung ini. Termasuk kau. Ucap Kanjeng, suara menggema, biarlah. Asal anak-anak itu bebas. Ucapku tegas, aku menyelesaikan mantra terakhir. Ledakan cahaya merah menyebar dari tanah. Warga-warga kampung berteriak. Beberapa langsung roboh. Pak Darsa mencoba menyerangku, tapi ditarik oleh tangan-tangan kecil dari tanah. Arwah anak-anak muncul satu persatu. Mata mereka kini utuh. Senyuman tipis menghiasi wajah mereka. Hatur nuhun, Kang. Ayeuna urang tiasa mulih. Terima kasih, Kang. Sekarang kami bisa pulang, ucap Eneng. Mereka berjalan ke arah kabut. Satu persatu. Hilang dalam cahaya putih, Kanjeng Lewung Hejo mengaum terakhir kalinya. Dan tubuh kabutnya membubung, lalu meledak jadi debu. Aku roboh. Tapi semuanya tenang. Pagi harinya, lembur asih berubah. Tak ada lagi rumah megah. Tak ada perabot mewah. Semua kembali seperti desa biasa. Beberapa warga lupa segalanya. Yang lain pergi tanpa jejak, tapi aku tahu. Satu hal telah berakhir. Perjanjian pesugihan telah dipatahkan, anak-anak telah dibebaskan, dan aku tidak lagi dibayangi oleh warisan kegelapan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung ke part akhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.